Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya di atas akan membahas tentang zakat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membahas tentang definisi zakat terlebih dahulu. Nah, zakat itu apa sih? Zakat menurut bahasa yaitu suci, bersih, tumbuh subur. Sedangkan zakat menurut istilah yaitu memberikan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim atau disebut dengan muzaki dan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan mustahik, orang yang menerima zakat. Nah, jadi zakat itu wajib bagi seorang muslim yang sudah memenuhi syarat dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dalil tentang zakat. Dalil tentang zakat berada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini, Allah memerintahkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat dengan disandingkan kewajiban zakat. Yang artinya zakat itu merupakan kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang sholat itu juga harus zakat. Zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Ada yang tahu? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hukum dari melakukan zakat fitrah yaitu wajib. Adapun waktu untuk melaksanakan zakat fitrah yaitu di waktu bulan suci Ramadan sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian, di sini juga dijelaskan waktu yang tepat untuk melaksanakan zakat fitrah, antaranya ada 3, yaitu 1. Sunnah, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Pertama, sunnah yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh dan dilaksanakannya sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, makruh. Makruh yaitu dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri sebelum matahari terbenam. Dan yang terakhir, haram. Haram yaitu baru dibayarkan sesudah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Kadar zakat fitrah. Kadar bisa diartikan sebagai ukuran atau besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa atau individu. Bahan yang digunakan untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan juga tahan lama, seperti beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Kadar atau ukuran zakat fitrah ditetapkan sebesar 1 sok atau sama dengan 4 mud. 1 mudnya sendiri diumpamakan sebesar ukuran 2 telapak tangan penuh. 1 sok disetarakan dengan 2,5 kg atau biasanya dibulatkan menjadi 3 kg. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, seseorang muslim yang telah mencapai usia balik atau dewasa dan berakal. Dan yang kedua, seseorang memiliki kemampuan atau cukup mampu untuk membayarnya, yang dalam artian seseorang memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup besarnya dan keluarganya. Dan yang ketiga ialah membayar zakat pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum waktu sholat Idul Fitri atau menjelang hari raya Idul Fitri. Dan yang selanjutnya ialah zakat mal atau zakat harta, yang dimana dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.
yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan agama, serta orang yang mampu kepada yang berhak setelah harta tersebut mencapai nisab atau kadar minimal untuk zakat dan haul atau 1 tahun. Sebelum melaksanakan zakat mal, sebaiknya seseorang mengetahui terlebih dahulu syarat harta untuk dikeluarkan menjadi zakat mal. Di antara syarat tersebut adalah yang pertama ada nisab. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Yang kedua ada haul. Haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Perihal masalah nisab, dalam kajian ilmu fikih memang ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama. Semisal nisab emas, ada yang mengatakan 77,5 gram, 80 gram, 85 gram, bahkan ada yang 90 gram. Demikian juga dengan jenis zakat lain-lainnya. Terdapat 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama ada orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk ke agama Islam. Yang kelima ada riqab. Riqab diartikan sebagai budak atau hamba sahaya. Yang keenam ada gharim. Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan sehari-hari dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yakni orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya ialah hikmah zakat. Apakah kalian tahu apa itu hikmah zakat? Yang pastinya hikmah zakat ialah mensucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Zakat bisa membersihkan dan mensucikan orang yang menunaikannya, karena zakat membersihkan akhlaknya dan mensucikan serta membersihkan jiwa dari berbagai akhlak yang jelek, serta sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Barang siapa yang menunaikan zakat akan memperoleh ketenangan hati, dan Allah akan melipat gandakan hartanya. Berzakat menjadi pondasi keimanan agar tidak roboh serta menjadi upaya untuk menyempurnakan iman. Dari bab yang kami sampaikan, semoga menambah wawasan serta mengerti pentingnya zakat, karena zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Dan Islam mewajibkan umat Islam untuk berzakat, karena zakat termasuk min arkanil Islam. Demikian penjelasan dari kelompok kami, yaitu video yang memuat bab tentang zakat, agar kami serta teman-teman atau orang lain lebih tahu tentang definisi zakat, tujuan zakat, dalil zakat, serta orang yang pantas untuk menerima zakat. Karena zakat sangatlah penting, karena termasuk rukun Islam, dan umat Islam diwajibkan untuk berzakat. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Saya Tommy Afandi, Alfiatin Ni'mah, Karismatul Maimunah, dan Firnada Thaniata menghaturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.